Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 2478226 kelas TRI 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on pada mata kuliah analisis data, yang dimana pada tahap 8 itu ditugaskan untuk membuat video hands-on dengan tujuan mengomunikasikan hasil eksplorasi data secara profesional melalui video. Jadi langkah kegiatannya itu merekam video berisi penjelasan dari tahap 1 sampai tahap 6. Setiap visualisasi harus disertai penjelasan verbal. Langsung saja, yaitu tahap 1, pengenalan dan persiapan, yang dimana pada tahap 1 itu memiliki tujuan, yaitu menyiapkan dataset telco customer charm dan mengenali struktur datanya dengan memeriksa tipe data, nilai kosong, serta variabel penting sebelum datasetnya itu dianalisis. Yang pertama yaitu kita mengimport pustaka yang diperlukan, yaitu terdapat beberapa library, yaitu Pandas, yang dimana Pandas ini digunakan untuk memuat dan mengelola dataset. Yang kedua yaitu terdapat library Seaborn, dimana library ini itu digunakan untuk visualisasi statis. Lalu di sini juga terdapat library Matplotlib PyPlot, yaitu digunakan untuk visualisasi statis. Lalu terdapat library Plotly Express, yang dimana library ini itu digunakan untuk visualisasi interaktif. Lalu ya, pada tahap pertama, yang kedua, yaitu kita memuat dataset telco customer charm. Jadi baris ini df pdread_csv yaitu digunakan untuk memuat dataset telco customer charm dari file csv ke dalam variabel df, agar datasetnya itu bisa diolah menggunakan library Pandas. Lalu yang ketiga, menampilkan 5 baris pertama. Jadi pada baris ini dia tuh akan mengeprint atau menampilkan 5 baris pertama pada dataset, dimana pada 5 baris pertama itu untuk mengenali struktur dataset seperti nama, kolom, jenis data, dan contoh isi data pelanggannya. Lalu yang keempat itu memeriksa informasi umum atau tipe data dan nilai kosongnya. Jadi dia itu akan menampilkan informasi datasetnya. Lalu yang kelima, dia itu akan mengecek jumlah nilai kosong, yang dimana dia itu akan menampilkan jumlah nilai kosong tiap kolom. Jadi df info ini digunakan untuk menampilkan informasi umum dataset, yang dimana dataset itu berisi jumlah baris dan kolom. Terus terdapat nama kolom, tipe data, serta jumlah nilai 0 di setiap kolomnya. Lalu print df is null ini dia tuh digunakan untuk mengecek apakah ada nilai kosong, misalnya missing value, pada setiap kolomnya. Jadi mengecek jumlah nilai kosong ini sangat penting untuk memastikan agar datanya ini lengkap sebelum dianalisis. Lalu yang keenam yaitu mencatat variabel penting untuk dianalisis. Jadi pada baris ini dia tuh akan menentukan dan mencatat variabel penting yang akan digunakan dalam analisis selanjutnya. Bisa kita lihat dia tuh mencatat variabel pentingnya itu
tenor, terus ada monthly charge, total charge, terus kontrak dan churn. Lalu di sini terdapat outputnya, yaitu 5 baris pertama dari dataset. Dia itu akan menampilkan 5 baris di sini. Lalu terdapat kolomnya. Bisa kita lihat di sini. Lalu dia itu outputnya akan menampilkan informasi dataset, yang dimana dia itu akan menampilkan data columns dengan total 21 kolom. Nah, bisa kita lihat di sini dia itu akan menampilkan 21 kolom. Lalu ada nama kolomnya, terus non-null, count, dan type-nya. Lalu outputnya juga dia tuh akan menampilkan nilai kosong pada setiap kolomnya. Jadi dia akan menampilkan kolom yang jumlah nilainya itu kosong. Lalu di sini juga outputnya bisa kita lihat, dia tuh akan menampilkan variabel penting yang telah dijelaskan tadi, yaitu tenor, monthly charge, total charge, kontrak, dan churn. Jadi hasil pengamatan pada tahap 1, jadi setelah kode tahap 1 ini dijalankan, dia tuh akan memperoleh informasi bahwa dataset ini terdiri dari lebih dari 7.000 baris. Nah, ini bisa kita lihat 7.043 baris data pelanggan dengan berbagai atribut, seperti bisa kita lihat tadi, yaitu customer ID, gender, tenor, monthly charge, dan churn. Di sini kita bisa lihat. Lalu sebagian besar kolom ini tuh tidak memiliki nilai kosong, namun beberapa kolom total chart memiliki nilai yang kosong atau tidak valid. Jadi variabel utama yang akan dianalisis pada tahap selanjutnya itu meliputi lama berlangganan, biaya bulanan, total biaya, jenis kontrak, dan status berhenti atau tidaknya pelanggan. Selanjutnya yaitu tahap 2, pembersihan dan penyiapan data. Jadi tahap 2 itu memiliki tujuan, yaitu membersihkan dataset agar siap dianalisis dengan menghapus data kosong dan duplikat, mengubah tipe data, serta menyesuaikan format nilai kategorikalnya. Jadi pada tahap 2 yaitu yang pertama, kita tuh akan mengecek nilai kosong atau data tidak valid di dalam kolom total chart. Jadi dia tuh akan mengecek apakah kolom total chartnya itu memiliki nilai missing value atau tidak. Kenapa ini dilakukan? Karena langkah ini tuh penting karena kolom tersebut kan akan digunakan dalam analisis numerik. Jadi terkadang kolom total chart ini berisi spasi kosong atau karakter non-numerik, sehingga dikonversi ke tipe numerik atau float menggunakan PD to numerik. Jadi itu akan mengubah ke numerik. Lalu parameter errors
dia itu akan mengubah nilai yang tidak bisa dikonversi menjadi none agar mudah terdeteksi. Lalu pada yang kedua itu dia akan mengecek ulang nilai kosong setelah dikonversi. Jadi setelah dikonversi tipe datanya, di baris ini tuh dia tuh untuk mengecek kembali jumlah nilai kosong di semua kolom dan memastikan kolom total chart-nya itu sudah benar dan siap dibersihkan. Lalu yang ketiga yaitu menghapus baris yang memiliki nilai kosong. Lalu keempat, dia menghapus duplikat jika ada. Jadi pada bagian 3 dan 4 itu digunakan untuk menghapus baris yang masih memiliki nilai kosong agar datasetnya itu menjadi lengkap dan tidak menimbulkan error pada tahap analisis berikutnya. Dan itu akan menghapus duplikat jika ada untuk memastikan tidak ada pelanggan yang tercatat lebih dari 1 kali. Lalu yang kelima, mengubah kategori yes atau no menjadi 1 atau 0 jika diperlukan. Jadi pada baris ini df chart sama dengan df chart map yes 1 0 itu 0. Yang dimana baris ini tuh untuk mengubah nilai kategorikal yes no pada kolom chart menjadi nilai numerik, yaitu 1 itu untuk yes dan no itu untuk 0 agar lebih mudah dianalisis secara statik dan divisualisasikan. Lalu yang ketujuh, dia itu akan menampilkan hasil akhir data bersih, lalu menyimpan data bersihnya. Nah, jadi dia tuh akan menampilkan 5 baris pertama dari dataset yang telah dibersihkan sebagai verifikasi bahwa proses pembersihan yang telah kita lakukan, yaitu menghapus ini, berhasil. Lalu setelah datasetnya ini bersih, dia itu akan menyimpan dataset bersih ke file telco clean.csv agar digunakan kembali untuk tahap visualisasi tanpa perlu membersihkannya ulang. Bisa kita lihat yaitu dia tuh terdapat nilai unik kosong di total chart-nya itu 0. Nah, nilai kosong setelah dikonversi dia tuh pada total chart dia tuh 11, sedangkan yang lainnya tuh 0. Lalu data bersih yang siap digunakan dia tuh akan menampilkan 5 baris pertama, yaitu bisa kita lihat yaitu customer ID, gender, senior citizen, partner, dependence, tenure, dan lain-lainnya. Ini bisa kita lihat di sini. Lalu yang tahap ketiga yaitu visualisasi univariate, yaitu distribusi dan outlier. Jadi pada tahap 3 tujuannya itu untuk mengetahui karakteristik masing-masing variabel numerik pada dataset telco customer chart dan mendeteksi adanya outlier. Jadi yang pertama yaitu histogram untuk variabel numerik, yang dimana pada tahap ini dia itu akan melakukan visualisasi univariate untuk melihat distribusi variabel numerik, tenor, monthly chart, dan total chart, yang dimana data tersebut akan dimasukkan ke dalam list num calls, lalu dibuat beberapa histogram dengan
menggunakan sns.hisplot untuk menampilkan pola distribusi dan mendeteksi kemungkinan adanya outlier. Lalu ukuran grafiknya itu di sini tuh diatur agar proporsional dengan plt.title. Jadi setiap grafiknya itu akan diberi judul dan hasil visualisasinya itu ditampilkan dengan plt.show. Bisa kita lihat di sini terdapat distribusi tenor, terus di sini juga terdapat distribusi monthly chart dan distribusi total chart. Yang dimana bisa kita lihat tuh sebagian besar pelanggan ini memiliki masa langganan, yaitu tenor, yang dimana dia tuh di bawah 40 bulan, dan biaya bulannya itu monthly chart itu di bawah, bisa kita lihat itu di bawah 80 USD. Lalu distribusi ketiga yaitu yang distribusi total chart, yaitu cenderung miring ke kanan. Di sini dia miring ke kanan bawah, yang menandakan lebih banyak pelanggan dengan biaya rendah dan masa langganannya itu pendek, yang dimana hal ini tuh menunjukkan mayoritas pelanggan baru atau dengan pengguna layanan ringan. Lalu masih tahap ketiga yaitu box plot untuk mendeteksi outlier. Nah, jadi pada kode ini dia tuh digunakan untuk mendeteksi outlier pada variabel monthly chart dan total chart menggunakan box plot, yang dimana pertama itu dia tuh akan membuat 2 subplot dalam satu figur dengan ukuran 10,5 agar tampilannya ini berdampingan seperti ini. Lalu fungsi sns.boxplot dia itu digunakan untuk menampilkan persebaran data dan titik ekstrim yang berada di luar whisker sebagai indikasi outlier, yang dimana bisa kita lihat warna hijau muda ini digunakan untuk monthly chart, sedangkan yang warna merah atau warna salmon di sini dia tuh untuk total chart. Nah, akhirnya dia tuh menggunakan kode plt.type_layout, yang dimana dia tuh untuk memastikan tata letaknya tuh tersusun rapi, dan dia tuh akan menampilkan hasilnya di layar dengan menggunakan perintah plt.show. Nah, bisa kita lihat di sini grafik box plotnya itu menunjukkan adanya beberapa outlier pada variabel monthly chart dan total chart, yang dimana outlier ini tuh mewakili pelanggan dengan biaya sangat tinggi dibanding mayoritas. Jadi sebagian besar datanya itu berada dalam rentang normal, yang menandakan penyebaran datanya ini cukup stabil. Lalu masih tahap ketiga yaitu count plot untuk variabel kategorikal, yang dimana pada kode ini dia itu akan mendistribusikan chart lalu mendistribusikan kontrak. Jadi dia itu akan menampilkan distribusi data kategorikal pada variabel chart dan kontrak menggunakan count plot. Jadi
Jadi dia dua subplotnya itu dia akan menampilkan secara berdampingan seperti ini. Jadi grafik pertama itu akan menampilkan jumlah pelanggan yang berhenti dan tidak berhenti menggunakan palet warna pastel. Nah, di sini bisa kita lihat di sini pada distribusi charm dia itu menggunakan warna biru pastel dan oranye pastel gitu. Lalu pada grafik kedua yaitu distribusi kontrak, yaitu akan menunjukkan sebaran pelanggan berdasarkan jenis kontraknya, yaitu bulanan, 1 tahun atau 2 tahun dengan warna palet yang lebih terang atau kontras. Jadi pada fungsi plt.type_layout itu akan memastikan tampilannya itu tersusun dengan rapi. Lalu dia tuh pada plt.show dia itu akan menampilkan hasil visualisasi. Bisa kita lihat di sini hasil visualisasinya pada distribusi charm, yaitu yang dimana 0 itu tidak berhenti, yang 1 tuh berhenti. Yang 0 yaitu jumlah pelanggannya tuh yang berhenti lumayan banyak, sedangkan yang tidak berhenti dia tuh lumayan banyak, sedangkan yang berhenti dia tuh sekitar kurang lebih 2000 pelanggan. Jadi bisa kita lihat di sini. Lalu di sini distribusi jenis kontraknya yaitu pada bulan ke bulan. Bisa kita lihat yaitu grafiknya batangnya itu lebih tinggi, yaitu kurang lebih 4.000. Lalu pada tipe kontrak 1 tahun dia paling rendah di antara ketiga ini. Lalu yang tipe kontrak 2 tahun dia tuh beda tipis sama 1 tahun ini. Jadi dari grafik komplot terlihat bahwa pelanggan yang tidak charm atau tidak berlangganan atau 0 itu lebih banyak dibandingkan yang charm. Ini bisa kita lihat ya, yang menandakan bahwa ketidakseimbangan data. Lalu pada jenis kontrak bulanan yang paling dominan tuh pada kontrak tahunan, yang dimana pola ini tuh menunjukkan bahwa pelanggan dengan kontrak jangka pendek itu cenderung lebih sering berhenti berlangganan. Selanjutnya tahap 4 yaitu visualisasi bivariate atau hubungan dua variabel, yang dimana pada tahap 4 itu memiliki tujuan yaitu mengeksplorasi hubungan antara lama berlangganan, tenor, dan biaya bulanan, monthly charge, untuk melihat pola perilaku churn pelanggannya. Bisa kita lihat yang pertama itu scatter plot, tenor versus monthly chart. Yang dimana di sini pada itu menggunakan variabel X sebagai tenor, lalu variabel Y itu sebagai monthly chart.
yang dimana pada variabel X ini dia tuh akan menunjukkan lama pelanggan berlangganan dalam bulan, yang dimana tenor rendahnya itu berarti pelanggan baru, sedangkan tenor tingginya itu berarti pelanggan lama. Lalu pada variabel Y, monthly charge, dia itu akan menunjukkan biaya bulanan yang dibayar oleh pelanggan. Lalu variabel hue atau churn itu dia akan memberikan warna berbeda untuk pelanggan yang berhenti atau yes, dan yang tetap itu no, yang dimana di sini dia tuh menggunakan warna paletnya tuh cool warm agar memberikan kontras warna antara dua kategori charm. Lalu alpha 07 dia itu akan membuat titik-titik agar transparan, agar titik-titiknya ini saling bertumpuk tetapi tetap terlihat. Bisa kita lihat di sini visualisasinya, hubungan tenor dan monthly chart berdasarkan crown, yaitu yang warna biru dia tuh tidak berhenti, sedangkan yang warna orange satu dia tuh yang berhenti berlangganan. Nah, bisa kita lihat di sini pada visualisasinya banyak pelanggan yang baru berlangganan atau tenor rendah cenderung berhenti. Berarti tadi warnanya warna oranye. Cenderung berhenti. Lalu pada pelanggan lama atau tenor tinggi sebagian besar itu bertahan. Bisa kita lihat tuh churnnya tuh yang 0 atau yang 0. Meskipun ada beberapa outlier dengan biaya bulanan tinggi, tapi di sini tuh tidak ada pola linear sempurna antara tenor dan biaya bulanan. Tapi pelanggan dengan tenor rendah, biaya bulanannya tuh tinggi lebih sering crown. Ini bisa kita lihat di sini. Di sini tenor lama berlangganannya. Lalu di sini kita bisa lihat biaya bulanannya. Lalu selanjutnya box plot monthly chart versus kontrak, yang dimana pada variabel ini box plotnya itu akan menunjukkan distribusi biaya bulanan tiap jenis kontraknya. Jadi kontrak bulanan itu memiliki variasi biaya lebih tinggi dan beberapa pelanggan membayar sangat tinggi. Risiko charmnya itu lebih besar. Lalu pada kontrak 1 tahun dan 2 tahun tuh memiliki biaya bulanan yang lebih stabil dengan median biaya lebih rendah dan pelanggannya itu cenderung bertahan. Bisa kita lihat di sini
yang di sini tuh monthly chart, biaya bulanan, dan ini jenis kontraknya ini yang per bulan. Yang per bulan tuh dia tuh pelanggannya itu membayar sangat tinggi, yang dimana resiko termnya itu lebih besar. Sedangkan yang pada jenis kontrak 1 tahun dan 2 tahun, dia tuh memiliki biaya bulanan yang lebih stabil. Bisa kita lihat di sini, dengan median biaya lebih rendah dan pelanggannya itu cenderung lebih bertahan. Jadi pada pola ini dia tuh akan menunjukkan hubungan antara jenis kontrak dan biaya bulanan. Jadi kontrak jangka pendek itu lebih fluktuatif, sedangkan kontrak jangka panjang itu dia tuh lebih stabil. Lalu jadi pelanggan dengan kontrak bulanan itu memiliki biaya bulanan yang bervariasi, dan beberapa membayar dengan harga yang tinggi, sehingga lebih beresiko Trump. Sedangkan kontrak 1 tahun dan 2 tahun tuh cenderung memiliki biaya bulanan yang lebih stabil dan mempertahankan pelanggan. Jadi dengan box plot ini kita tuh dapat membantu melihat distribusi, median, dan outlier untuk tiap jenis kontrak. Jadi secara keseluruhan bisa kita lihat pada visualisasi ini, kontrak jangka panjang tuh lebih efektif menurunkan churn. Lalu yang selanjutnya itu grup bar chart atau churn per kontrak, yang dimana pada ini dia tuh akan menghitung proporsi churn untuk tiap jenis kontrak. Jadi kontrak bulanan tuh memiliki proporsi churn tertinggi dibanding kontrak 1 tahun. Nah, bisa kita lihat di sini kontrak bulanan yaitu proporsi churn itu lebih tinggi dibanding kontrak 1 tahun dan 2 tahun. Yang dimana kontrak jangka panjang 1 tahun dan 2 tahun ini tuh memiliki proporsi churn yang lebih rendah, yang menunjukkan bahwa pelanggan dengan kontrak bulanan itu lebih rentan berhenti dibanding pelanggan yang memilih kontrak jangka panjang. Jadi bisa kita lihat pada pola ini tuh konsisten dengan temuan box plot sebelumnya. Nah, yang ini yang menandakan bahwa kontrak bulanan tuh lebih fluktuatif dalam biaya bulanan. Jadi jadi pada proporsi pelanggan churn per jenis kontrak, dia itu menunjukkan bahwa jenis kontrak itu memengaruhi loyalitas pelanggan. Jadi secara keseluruhan, kontrak jangka panjang ini efektif menurunkan resiko churn-nya. Lalu pada tahap 5 yaitu visualisasi multivariat atau hubungan banyak variabel. Yang pertama yaitu heat map korelasi. Jadi pada tahap 5 dia tuh memiliki tujuan untuk menganalisis hubungan antar beberapa variabel numerik sekaligus untuk menemukan pola dan variabel yang berpengaruh terhadap churn berlangganan. Bisa kita lihat yaitu yang pertama yaitu heat map korelasi, yaitu dia akan memilih variabel numerik yang relevan, yaitu
variabel itu tenor, monthly chart, total chart, dan crown. Jadi dari heat map korelasi antar variabel numerik, tenor, dan charm ini tuh korelasinya tuh menunjukkan negatif. Bisa kita lihat ya di sini. Yang artinya pelanggan itu lebih lama cenderung tidak crown. Sedangkan monthly chart dan crown itu memiliki korelasi positif kecil. Bisa kita lihat di sini, yang dimana pelanggan dengan biaya bulanan tinggi cenderung lebih mudah crown. Lalu total chart itu berkorelasi positif dengan tenor. Jadi logisnya itu karena total chart itu meningkat seiring dengan meningkat dengan lamanya berlangganan. Bisa kita lihat di sini. Jadi pada variabel tenor itu paling kuat berkorelasi negatif dengan chart. Sedangkan monthly chart yaitu memiliki korelasi positif yang paling lemah. Yaitu di sini bisa kita lihat 0,25. Jadi pelanggan dengan tenor tinggi itu cenderung bertahan, yang menunjukkan korelasi negatif itu kuat dengan crown. Sedangkan biaya bulanan tinggi sedikit meningkat resikonya crown. Meskipun korelasinya itu lebih lemah, lalu total chartnya itu meningkat seiring lama berlangganan, tetapi tidak secara langsung memengaruhi crown secara signifikan. Selanjutnya itu pair plot multivariat, yang dimana dia itu akan menunjukkan hubungan pair-plot multivariat berdasarkan crown. Bisa kita lihat yaitu, jadi di sini tenor. Nah, bisa kita lihat pada tenor, pelanggan yang crown umumnya itu memiliki tenor yang rendah. Terlihat sebagai klaster yang berwarna oranye pada bagian bawah sumbu tenor ini. Bisa kita lihat di sini. Lalu pada monthly chart itu beberapa pelanggan yang chartnya itu memiliki biaya bulanan yang lebih tinggi, meskipun distribusinya itu tidak terlalu padat. Nah, bisa kita lihat di sini. Dia masih ada yang kosong-kosong gitu. Lalu pada total chart ini dia tuh rendah, yang dimana dia tuh lebih sering dikaitkan dengan crown karena pelanggan barunya tuh belum banyak yang membayar. Jadi secara keseluruhan pelanggan karena itu membentuk klaster yang lebih padat pada tenor rendah dan total chart rendah. Ini bisa kita lihat.
sedangkan pelanggan itu bertahan tersebar pada tenor tinggi dan total chart tinggi. Ini bisa kita lihat total chart. Jadi pair plot ini tuh membantu kita untuk membedakan pola visual antara pelanggan current dan yang bertahan. Lalu pada tahap 6 yaitu visualisasi interaktif, yang dimana pada tahap 6 yaitu tujuannya untuk menjelajahi data secara dinamis untuk menemukan insight tambahan melalui visualisasi interaktif sehingga pola perilaku pelanggan itu lebih mudah kita pahami. Lalu di sini terdapat scatter plot interaktif, itu akan mengimport plotly.express. Jadi bisa kita lihat di sini pola hubungan tenor dan monthly chart berdasarkan current. Itu pelanggan tuh dengan tenor rendah atau baru berlangganan tuh cenderung lebih sering current. Lalu beberapa pelanggan dengan biaya bulanan tinggi juga terlihat lebih beresiko current. Bisa kita lihat di sini. Lalu pelanggan lama atau tenor tinggi itu sebagian besar itu bertahan meskipun biaya bulanannya itu sangat bervariasi. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini bisa kita lihat tenor 68 dengan monthly chart atau biaya bulanannya itu 99,55. Lalu bisa kita lihat customer ID-nya dengan kontrak 2 tahun dengan total chartnya itu 6.668. Bisa kita lihat current itu 0. Jadi dengan fitur hover kita tuh dapat mengidentifikasi pelanggan spesifik yang beresiko current berdasarkan ID, kontrak, dan total chartnya. Jadi pola cluster pelanggan current ini menjadi lebih jelas dan mudah dianalisis dibanding scatter plot statis. Jadi scatter plot interaktif ini menunjukkan bahwa pelanggan baru dengan tenor rendah itu lebih beresiko current, lalu biaya bulanan tinggi pada beberapa pelanggan baru juga itu current. Lalu dengan visualisasi ini itu memudahkan mengidentifikasi pola dan pelanggan spesifik yang perlu kita perhatikan, yang dimana analisis interaktif ini membantu memahami resiko current secara detail dibanding grafik statis. Selanjutnya yaitu interaktif bar chart, yaitu dia akan menghitung proporsi current per kontraknya. Bisa kita lihat di sini visualisasinya proporsi pelanggan current berdasarkan jenis kontraknya interaktif. Jadi pada warna biru itu kontrak bulanan, sedangkan warna kuning dia itu kontrak 1 tahun, yang oranye itu kontrak 2 tahun. Bisa kita lihat di sini pola
hubungan antar variabel itu kontrak bulanan tuh memiliki proporsi CRUM yang lebih tinggi. Bisa kita lihat di sini. Yaitu 0.4270968. Sedangkan pada kontrak 1 dan kontrak 2 dia tuh cenderung lebih rendah. Bisa kita lihat ya di sini CRUM-nya tuh lebih rendah, yang dimana dia tuh menunjukkan bahwa jenis kontrak ini memengaruhi loyalitas pelanggan. Jadi dengan kontrak jangka panjang lebih efektif menahan pelanggannya. Lalu insight baru interaktif. Jadi fitur interaktif dan text label proporsi itu memudahkan perbandingan cepat antar kontrak. Jadi analisis ini tuh lebih mudah karena bisa menyoroti kontrak tertentu dan melihat proporsi CRUM secara detail tanpa harus menghitung manual. Jadi interaktif bar chart ini menunjukkan bahwa pelanggan dengan kontrak bulanan lebih sering CRUM dibanding kontrak jangka panjang. Jadi visualisasi interaktif ini memudahkan identifikasi perbedaan proporsi CRUM antar kontrak, dan analisis ini membantu memahami segmentasi resiko pelanggan berdasarkan jenis kontraknya. Selanjutnya yaitu vested histogram. Jadi dia tuh akan menampilkan sebaran biaya bulanan berdasarkan jenis internet service-nya. Bisa kita lihat di sini. Histogram itu menunjukkan distribusi biaya bulanan yang monthly chart per jenis layanan internet. Jadi pelanggan fiber optik cenderung membayar biaya lebih tinggi dan terlihat lebih banyak CRUM. Dibanding pelanggan DSL. Bisa kita lihat di sini. Atau tanpa layanan internet. Jadi distribusi biaya bulanan untuk DSL dan no service itu lebih rendah dan CRUM-nya itu lebih sedikit. Bisa lihat di sini. Lalu jadi fitur fast per internet service itu memudahkan perbandingan antar segmen layanan secara visual. Jadi vested histogram interaktif ini menunjukkan bahwa pelanggan fiber optik itu memiliki biaya bulanan tinggi dan tingkat CRUM-nya itu paling besar. Sedangkan pelanggan DSL dan no service itu cenderung membayar lebih rendah dan lebih setia. Jadi visualisasi interaktif ini memudahkan analisis distribusi biaya dan segmentasi risiko pelanggan berdasarkan layanan internetnya. Lalu pada tahap 7 yaitu interpretasi dan penarikan insight. Jadi menarik kesimpulan umum dari seluruh hasil eksplorasi dan visualisasi. Jadi berdasarkan analisis PIVA. Jadi faktor yang paling memengaruhi CRUM berdasarkan analisis bivariate dan multivariate itu terdapat pada lamanya berlangganan. Yang sebelumnya dijelaskan yaitu
korelasi negatifnya tuh kuat dengan Calm. Sedangkan lalu faktor yang paling mempengaruhi yaitu jenis kontraknya, yang dimana pelanggan dengan kontrak bulanan itu memiliki resiko Calm lebih tinggi dibanding kontrak 1 tahun atau 2 tahun. Lalu monthly charge atau biaya bulanan, ya, dia tuh biaya tinggi. Dengan biaya tinggi sedikit meningkatkan resiko Calm terutama untuk pelanggan baru. Lalu pada internet service, pelanggan fiber optik itu cenderung membayar lebih tinggi dan memiliki tingkat Calm yang lebih besar dibanding DSL dan no service. Lalu kelompok pelanggan dengan risiko tinggi Calm itu terdapat pelanggan baru yaitu tenor rendah dengan biaya bulanan tinggi, lalu pelanggan dengan kontrak bulanan, pelanggan fiber optik yang cenderung memiliki tagihan yang lebih tinggi, lalu insight-nya itu diperkuat dari scatter plot, box plot, bar chart, heat map, pair plot, dan visualisasi interaktif seperti ini. Lalu strategi perusahaan untuk mengurangi Calm itu dengan menawarkan insentif atau diskon untuk pelanggan baru agar tetap bertahan lebih lama. Mungkin segitu aja video hands-on dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.